program studi pendidikan teknik bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan apa itu BIM dan juga apa itu Revit serta pengenalan aplikasi Revit untuk pemula. Oke, sebelum saya memperkenalkan Revit, saya akan menjelaskan dulu asal-usul Revit itu bagaimana. Memahami aplikasi Revit. Sebelum memahami aplikasi Revit, kita perlu memahami dulu bagaimana Revit ini terbentuk dan dari mana dan apa saja urgensi Revit ini terbentuk gitu. Revit terbentuk dari BIM. BIM merupakan Building Information Modeling. Banyak yang salah kaprah mengira BIM merupakan sebuah software, tapi sebenarnya BIM merupakan salah satu metodologi ataupun proses kerja. BIM merupakan representasi atau bentuk digital dari karakteristik fisik dan fungsional suatu bangunan. Di dalamnya tidak hanya ada gambar visual, tetapi juga ada informasi seperti material, harga, hingga jadwal pemeliharaan gitu. Mengapa sih BIM ini sangat penting untuk kehidupan para pekerja arsitek atau pekerja konstruksi gitu ya, dunia konstruksi? Pertama, BIM ini memiliki kolaborasi yang real time, di mana arsitek, orang struktur, dan juga MEP tidak perlu mengerjakan pekerjaan secara terpisah, tetapi bisa di dalam satu file saja gitu. Dan itu tuh lebih mengefisiensikan waktu gitu. Selain itu ada clash detection. Apa sih clash detection ini? Clash detection ini menemukan tabrakan antara elemen sebelum konstruksi dimulai dengan dimulai di lapangan. Jadi kayak sebelum kita memulai konstruksinya di lapangan, dan kayak sebelum kita menemukan tabrakan antar elemen di lapangan, kita tuh dapat menemukan tabrakan antar elemen ini sebelumnya di BIM terlebih dahulu gitu. Nah, lalu ada juga efisiensi biaya. Selain efisiensi waktu, juga ada efisiensi biaya, karena itu mengurangi pengerjaan ulang dan juga pemborosan material. Nah, setelah kita mengerti apa itu BIM gitu kan, nah sekarang kita akan mengetahui salah satu aplikasi dari BIM tersebut, itu merupakan Revit. Sebenarnya BIM ini juga memiliki beberapa aplikasi, contohnya seperti AutoCAD SketchUp atau Archicad. Nah, itu juga termasuk dengan BIM. Tekla juga, SAP 2000 itu termasuk dalam BIM karena mengandung sebuah informasi. Karena BIM itu secara harfiah itu merupakan informasi merupakan suatu informasi dari suatu model bangunan gitu kan. Nah, tapi dengan perkembangannya waktu, dunia kita tuh semakin berkembang dan teknologi juga semakin berkembang, dimana ketika teknologi semakin berkembang, efisiensi waktu dan efisiensi biaya itu selalu bermunculan. Nah, salah satu dari perkembangan ini adalah terbentuknya Revit. Nah, Revit itu merupakan salah satu software building information modeling yang dikeluarkan oleh Autodesk. Autodesk ini sama seperti yang mengeluarkan AutoCAD juga. Nah, dalam dunia arsitektur, teknik, serta konstruksi, Revit itu merupakan aplikasi 3D yang sangat dinamis serta sangat singkat. Begitu. Tapi apa sih sebenarnya perbedaan dari AutoCAD serta Revit ini gitu? Padahal kan mereka sama-sama BIM, dan AutoCAD sendiri memiliki aplikasi yang lain, yaitu Civil 3D gitu.
yang masih menjadi saudara kandungnya. Nah, perbedaannya itu yang paling jelas itu ada dari fiturnya, itu ada 3 fitur yang paling jelasnya itu dari fitur elemennya, yaitu seperti kalau misalnya di AutoCAD itu hanya berbentuk garis, busur, dan juga lingkaran. Tetapi dalam Revit itu dalam bentuk dinding, jendela, juga pintu gitu. Jadi kayak memang udah bisa dibentuk ataupun langsung dimasukkan saja gitu. Lalu dalam fitur perubahannya, kalau misalnya di AutoCAD itu tuh harus diedit manual, di denah, potongan, dan juga tampak. Tapi kalau misalnya di Revit itu tuh nggak usah, itu diedit di dalam satu tempat. Jadi semuanya otomatis terupdate. Jadi kita tuh nggak perlu kayak misalnya ada pengupdatean dalam denah, berarti kan denah-denah yang lain yang sudah kita buat dalam AutoCAD juga harus diubah kan satu-satu gitu. Nah, dalam Revit itu tidak usah. Misal kita mau mengubah tata letak pintu, ya udah tinggal diubah. Yang lainnya apakah harus diubah juga? Tidak, karena udah otomatis terupdate gitu. Lalu ada dari secara data, itu tuh AutoCAD hanya menginformasikan secara visual. Tetapi kalau misalnya Revit itu sudah dalam bentuk 8D, di mana mengandung data material, volume, hingga harga. Bahkan Revit ini bisa melihat material yang kita gunakan itu sudah berkelanjutan atau belum gitu. Nah, apa aja sih manfaat dari Revit sendiri gitu kan? Pertama, itu meningkatkan efisiensi proyek, mengurangi kesalahan, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, peningkatan kualitas bangunan, meningkatkan pengambilan keputusan, data proyek komprehensif, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, dan peningkatan kualitas bangunan. Adapun alur kerja sederhana dari Revit itu pertama dari settings level and grids, itu untuk menentukan tinggi lantai dan juga as bangunan. Lalu selanjutnya ada modeling, di mana meletakkan elemen-elemen arsitektur seperti dinding, lantai, dan juga atap. Lalu ada adding detail, di mana itu menambahkan komponen interior atau sistem struktur. Lalu ada documentation sendiri, Revit otomatis menghasilkan denah, tampak, dan juga potongan dari model 3D yang sudah didapat. Jadi dari documentation ini kita sudah mendapatkan denah, tampak, potongan, dan juga bentuk 3D-nya dari satu file gitu. Lalu untuk schedule-nya sendiri itu dapat mengeluarkan tabel volume material atau BQ secara otomatis. Pada saat ini, BIM bukan lagi masa depan, melainkan standar industri saat ini. Kalau misalnya kita ingin berkarir di dunia konstruksi yang modern, maka salah satu aplikasi yang harus kita kuasai adalah Revit. Nah, pada tampilannya itu di sini akan seperti ini, ada models dan juga families. Apa sih bedanya models dan families? Models itu biasanya sudah seperti secara langsung, sedangkan families itu biasanya berupa komponen-komponen kecil tapi dibuat terpisah. Nah, contohnya seperti membuat kolom ataupun kayak aksesoris kecilnya kayak gitu. Nah, itu tuh bisa dibuat di families. Nah, selain itu models dan families juga memiliki file yang berbeda. Seperti di models itu filenya itu bernama RVT, sedangkan di families itu namanya RVA. Nah, langsung saja ketika kita baru membuka Revit dan ingin membuat desain baru, kita bisa mengklik new di sini. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam satu bar ini, namanya new project. New project ini di sini ada template file dan juga ada create new. Nah, untuk di template file ini ada berbagai macam. Itu ada berbagai macam template seperti construction template, architectural template, structural template, mechanical template, ataupun MEP template gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau membuat yang tanpa template pun sebenarnya bisa, atau misal kita juga bisa nge-browser di sini, dan biasanya dari
Revitnya sendiri sudah menyediakan template-template yang lain yang memang belum dimasukkan ke situ. Jadi kita tinggal mencari di sini. Contoh, di sini kan ada English ya. Dan sedangkan tadi secara English itu tidak ada. Jadi dia biasanya memakai standar dari English sendiri. Nah, selain di English itu tuh kita ada berapa lagi? Kalau misalnya kalian buka di sini ada berbagai macam, ada color books, dynamo, family templates, terus IS, libraries, lookup tables, recent templates, user data sheets. Nah, karena kita tadi makanya models, jadi kita makanya template yang ini. Sekarang kan kalau misalnya kita tadi membuka families, itu kita bisa membuka yang belah sini. Nah, kita bisa membuka template di sini, dan di sini tuh ada berbagai negara atau standar dari berbagai negara seperti Chinese, English, French, Germany, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, dan lain-lain gitu. Nah, ini hanya contoh saja. Misalnya kalian, karena kita di sini akan mencoba arsitekturalnya ya. Kita akan mencoba arsitekturalnya di sini, terus kita tinggalkan di sini ada project, sama project template kita tinggal. Saya memakainya yang project, oke. Nah, lalu setelah kita masuk ke sini, ada loading dulu. Setelah di sini, nah kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Yang bulat ini tuh apa? Yang bulat ini tuh sebenarnya adalah elevasi. Apakah bisa dihilangkan? Bisa. Cara menghilangkannya adalah dengan cara klik di sini, terus my bad. Terus kita tinggal ketik VV atau VG seperti ini, lalu kita masuk ke annotation categories, and then we have to search like that's what I said before, that's elevation. Jadi kita akan mencari elevation di sini. Nah, kita tinggal unselect aja seperti ini, terus apply, oke. Nah, sudah hilang gitu kan. Nah, lalu saya di sini akan menjelaskan. Di sini kan ada project browser dan juga properties. Project browser di sini tuh untuk melihat kayak elevasi dari rumah tersebut ataupun jumlah lantai. Seperti di sini di floor plans itu tuh ada level 0, level 1, and site. Site itu biasanya untuk site plan. Level 0 itu untuk lantai 1 atau lantai dasar, lalu level 1 itu untuk lantai 1. Tapi kita juga bisa mengubah di sini, kayak bisa di rename. Example, misalnya kita di sini adalah lantai dasar, lalu di sini juga ada ini kita tinggal klik yes, lalu di sini juga ada, atau ini lantai 2. Nah, kayak ini. Yep, like this. Nah, kalau misalnya udah, sebenarnya di sini juga ada browser organization untuk kayak ngeliat di sini. Yep. Terus di sini juga ada selling plans. Terus selling plans itu biasanya untuk kayak ngeliat plafon. Terus ada 3D view. Terus ada elevation di sini. Nah, elevation di sini misalnya kita mau ngeliat dari utara. Kalau misalnya dari utara itu kelihatannya kayak gimana? Nah, kita tuh bisa ngeliat dari sini. Ini, nah, kayak gini guys. Atau misalnya kalian mau nambah juga sebenarnya bisa di sini lantainya gitu kan. Atau misalnya kalian mau melihatnya dari selatan misalnya. Nah, ini dari barat. Nah, timur, ada semua. Mantap. Nah, selain itu kita juga bisa melihat di sini ada properties. Properties itu apa? Properties itu biasanya ya seperti sama kayak yang di AutoCAD. Situ ada view scale atau memakai ini di sini pakai skala berapa. Terus ada display model. Ini ada half tone or something gitu kan. Half tone itu biasanya kayak ngeliatin warnanya gitu. Terus ada detail level, terus part visibility, dan lain-lain. Nah, setelah sampai di situ, di sini tuh
ada yang namanya visual style di sini, di bawah sini ada skala, dan juga untuk visual style untuk nampilin detail level, hidden and isolate object itu kayak tampilan kalau misalnya terkena cahaya matahari kayak gimana gitu kan. Nah terus di sini di sebelah sini, nah yang saya klik ini itu namanya navigasi untuk mengatur tampilan dan juga untuk zoom in zoom out. Nah, sebenarnya bisa kayak biasa, seperti biasa pakai scroll gitu kan, pakai trackball di mouse juga bisa gitu. Nah terus di nomor 13 di sini itu ada select dan unselect pin object. Di sini select pin object dan juga ada kayak pin unselect gitu. Terus di sini ada lembar kerja. Selanjutnya yang bagian sini ini tuh namanya subkategori dari tool palette. Jadi tool palette itu yang di sini. Ini arsitek, terus struktur, steel, precast, sistem. Nah kalau misalnya di Revit itu tuh mereka dipisah, jadi nggak menjadi satu kesatuan. Ya arsitek belah sini ada gitu kan, terus di sini di struktur juga ada untuk kayak beam, wall, kolom gitu. Nah terus di sini juga ada steel atau baja. Misalnya kita membuat bangunan yang dari baja, dia ada terpisah juga. Terus di sini ada precast kayak gini. Terus ada sistem biasanya untuk MEP, sistem MEP, electrical, plumbing, and management. Lalu selain itu, oh ya di bagian atas di sini juga ada yang namanya customize quick access. Jadi itu untuk mengatur tampilan apa aja sih yang pengen kita tampilin gitu kan di sininya nih. Dan itu kita bisa ngeliat nih secara 3D itu gimana sih gitu. Nah, ini secara 3D-nya. Terus di sini ada berbagai kayak ada kamera, walkthrough gitu kan. Ini sama kayak di SketchUp. Jadi kenapa BIM ini disebut Revit ini salah satu BIM yang dasar yang harus orang-orang bisa, karena memang dia mencakup hampir mencakup keseluruhan gitu, seperti bahkan bisa kayak time schedule ataupun bisa kayak menggambar dana dasar ataupun merancang 3D-nya gitu dalam satu aplikasi saja. Jadi teman-teman tuh nggak usah kayak ngebuka aplikasi yang lain. Kan kalau misalnya kayak biasanya kita tuh ngebuka AutoCAD, tapi dia cuman bisa ngebentuk 2D-nya doang kan, kayak 2D-nya aja gitu. Nah, terus kalau misalnya kita mau buat 3D-nya, kita harus pergi ke SketchUp gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai Revit, itu tuh nggak usah, kita sudah mendapatkan 2D, 3D, time schedule, dan bahkan detail-detail lainnya gitu. Nah, di sini ada untuk di arsitektural sendiri, di sini biasa ada kayak komponennya, ada dinding, ada pintu, terus ada jendela gitu. Bahkan kita bisa buat kolomnya sendiri gitu. Di sini ada structural column sama architectural column. Architectural column ini setahu saya memang dibuat dengan desain-desain yang berbeda dengan struktural kolom seperti biasa. Kan kalau misalnya struktural kolom itu biasanya kayak cuman polos gitu doang kan. Tapi kalau misalnya arsitektural kolom ini misalnya kita ingin membentuk kolom ala Greek atau gaya Yunani gitu. Nah, itu tuh bisa di sini untuk di customize. Terus di sini ada roof, ceiling, floor kayak gitu dan lain-lain. Di sini juga ada untuk grid. Itu di sini ada model text, model line untuk mengatur. Ini sih sebenarnya di sini ada kayak untuk mengatur thin lines ini untuk mengatur kayak tebal tipisnya sebuah garis. Jadi kayak kan kadang kita kayak merasa pusing ya kalau misalnya seluruh garisnya itu sama gitu dan kayak tidak bisa melihat perbedaannya gitu. Nah, di Revit ini juga bisa sama seperti di AutoCAD, dia juga bisa kayak mengatur tebal atau tipisnya sebuah garis gitu. Nah, lalu struktur di sini ada beam, B E A M bukan B I M.
BIM ini baja. Nah, untuk ngebuat biasanya structural farming itu. Terus di sini ada wall. Terus di sini ada column. Di sini ada untuk lantai, nih untuk lantai untuk 4 lantai. Terus ada untuk lantai yang ada plat lantai yang secara struktural, dan juga ada lantai keramik gitu. Nah, terus ada floor slab edge, tuh kan yang kayak gitu. Terus ada truss, brace, beam system. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak merasa BIM ini untuk arsitek doang ya, enggak dong. Kami sebagai sipil, kita sebagai sipil juga bisa menggunakan Revit, karena Revit ini juga bisa menghitung kayak buat baja juga gitu. Ya, untuk connection kayak misalnya nih di sini kan kelihatannya kayak kalau misalnya dipakein akur atau baut kayak gimana gitu, bisa pun dilas gitu. Di sini bahkan ada connection automation, jadi kayak otomatis gitu. Terus kayak gini bahkan ada kayak untuk tulangannya. Terus ada area pet, fabric area, dan lain-lain kayak gini. Terus masuk ke steel. Steel juga sebenarnya hampir sama kayak baja. Nah, di sini ada bagian yang kayak angkur, terus ada baut, jadi kayak buat modifikasi gitu, kayak nih untuk welding kalau misalnya kita pakai welding gitu. Las. Di sini kalau misalnya kita pakai plat atau plat besi gitu. Terus di sini ada precast. Terus sini ada sistem, kayak di sini ada pengatur udara. Terus di sini juga ada mechanical equipment, ada perpipaan buat kayak ngatur pipa, terus plumbing fixture atau sprinkle untuk kebakaran juga bisa. Nah, di sini kita juga selain itu kita tuh bisa kayak memasukkan juga dari AutoCAD, karena kan Revit ini produkan dari Autodesk ya, jadi dia masih bisa menyambung dari AutoCAD. Misalnya kayak kita punya nih dana di AutoCAD gitu, tapi kita pengen pindahinnya ke Revit. Nah, kita tuh bisa kayak nge-export nge-import dari AutoCAD gitu. Terus di sini juga ada kayak link topografi. Soalnya kayak kita butuh kontur kan, karena misalnya kita pakai kontur gitu, link existing topography to the current Revit model gitu, Revit model. Terus di sini ada annotate. Biasa annotate itu seperti yang kita tahu untuk kayak menghitung jarak. Di sini ada align, terus liner, terus ada angular, radial, diameter, dan lain-lain seperti biasa. Terus sini ada analyze, ada analyze, terus ada missing insight, terus ada collaborate, maaf, terus ada view. Nah, di view ini kan tadi biar kita nggak ribet ya ke atas, biar kita nggak ribet ngebuka-buka di sini, jadi kita bisa di atas sebenarnya. Di sini di apa namanya tadi, maaf, namanya customize quick access. Nah, gitu. Terus ada manage. Sini bisa melihat azimut kayak gini. Terus ada modify di sini tuh kan kalau misalnya kita ngebuka AutoCAD atau ngebuka SketchUp ya, biasanya buat modify kayak gini kan paling awal ya, di paling depan gitu belah sini, untuk ngebuat kayak offset, terus copy gitu dan lain-lain, itu disimpan di sini gitu. Mungkin untuk penjelasan berikutnya tentang keyboard shortcut Revit,
kita bahas di video berikutnya, dalam penjelasan berikutnya. Nah, setelah saya menjelaskan apa itu BIM, apa itu Revit, dan juga bagaimana interface dari Revit, saya akan menjelaskan mengenai shortcut keyboard dari Revit, karena bagaimanapun shortcut itu untuk mengefisiensikan waktu dalam pengerjaannya. Dalam keyboard shortcut sendiri, saya hanya akan menjelaskan tentang yang paling sederhana atau yang kayak istilahnya kalian harus tahu gitu. Nah, yang pertama itu ada visibility atau graphic orders. Seperti yang tadi saya lakukan pertama, saya tidak ingin menampilkan elevasinya kan, karena saya membuka visibility atau graphic orders ini. Nah, perintah ini berguna untuk mengendalikan visibilitas dan tampilan grafis elemen pemodelan, elemen datum, dan elemen tampilan yang lainnya dalam proyek. Perintah keyboard yang digunakan merupakan VG atau VV. Jadi kalian cukup ketik VG, maka langsung keluar gitu. Tidak seperti AutoCAD yang kayak misalnya kita ngetik VG harus enter dulu kan. Nah, kalau di Revit itu kalian cukup ketik VG atau VV, itu kalian langsung keluar dari visibility atau graphic ordersnya. Selanjutnya ada move. Move ini berfungsi untuk memindahkan elemen yang dipilih. Kalau sebelumnya kita hanya memakai M-Enter, maka sekarang kita memakai MV. Lebih detail ya, jadi kayak move jadi MV. Lalu untuk copy sendiri masih sama, itu memakai CO ataupun kalian bisa pakai CC. Lalu untuk pin itu berguna untuk mengunci elemen model pada tempatnya. Jadi biar si elemennya itu atau modelnya itu nggak pindah-pindah, kalian itu bisa memakai pin. Jadi gambarnya itu cukup dipin biar tidak berpindah ataupun nggak kegeser-geser gitu. Apalagi kalau misalnya kalian mau selection detail, kan itu pasti kayak yang lainnya ke bawah kan. Nah, itu tuh bisa dipin dulu dah, dan itu tuh menggunakan shortcut PN, cukup dengan shortcut PN aja. Lalu untuk unpinnya sendiri itu cukup menggunakan up. Jadi berbeda dengan perintah pin, unpin itu untuk melepaskan elemen yang sudah dikunci pada posisi semula. Jadi misalnya kalian mau melepaskan elemen yang tadi sudah dikunci, ya udah pakai AP aja, UP aja gitu. Selanjutnya ada mirror. Kalau misalnya dulu di AutoCAD itu kita pakai MI enter. Nah, Revit itu membagi perintah mirror itu menjadi dua, yaitu draw axis dan juga pick axis. Mirror draw axis ini berguna untuk mengembalikan posisi elemen model yang sudah dipilih dengan memakai user generated line sebagai sumbu. Perintah yang digunakan merupakan DM. Sedangkan mirror pick axis itu untuk berguna mengembalikan posisi elemen yang dipilih. Caranya itu memakai selected line sebagai sumbu. Perintah yang digunakan adalah MM. Lalu selanjutnya ada offset. Kalau misalnya dulu kita makanya hanya O, maka di Revit ini kita perlu lebih detail seperti saya ucapkan tadi, yaitu memakai AV. Ya, offset sendiri itu berfungsi untuk memindahkan garis model, garis detail maupun objek lainnya pada jarak tertentu dengan tegak lurus. Lalu ada floor, itu untuk menambahkan struktur lantai pada model bangunan, itu memakai SB. Lalu ada wall, itu membuat dinding struktural dengan memakai WA. Lalu align, itu untuk membuat dimensi yang sejajar, itu menggunakan DI, masih sama ya. Terus ada door atau pintu, itu untuk menambahkan pintu, kita dapat menggunakan dengan shortcut DR. Lalu ada ducts bukan duck, karena duck itu bebek, itu untuk menggambar saluran penyaringan pada model bangunan. Nah, kita tuh cukup mengetik DT. Lalu ada duct fitting, itu untuk menempatkan kelengkapan pada proses pembuatan saluran penyaringan, kita cukup menggunakan DF. Lalu ada pipe. Pipe ini untuk menggambarkan pipa, itu kita bisa dapat menggunakan PI. Lalu pipe fitting untuk membuat sambungan pada sistem perpipaan, kita cukup PF. Lalu conduit fitting, itu menggunakan NV. Lalu ada conduit, itu menggambarkan saluran, itu cukup ketik CN. Nah, sebenarnya dalam membuat keyboard
shortcut dalam Revit ini, itu juga kita bisa menggunakan atau ngebuat sendiri gitu loh di Revit ya gitu. Jadi misalnya kayak aduh saya lebih nyaman pakai MI Enter gitu karena yang tadi pusing gitu, atau enggak saya lebih cocok kayak gunain M aja deh gitu buat move karena itu terlalu panjang gitu. Nah, kalian tuh bisa memodifikasi hal shortcut tersebut gitu. Untuk video itu nanti mungkin insyaallah akan saya buatkan videonya kapan hari. Maka dari itu sekian yang bisa saya jelaskan, mohon maaf jika banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.